Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, minasan semuanya. Kita hari ini akan mempelajari materi dari sejarah kesusastraan Jepang yang berkaitan dengan pertemuan 9 dan 10, yaitu perbandingan sejarah kesusastraan Jepang dan Indonesia. Nah, jadi pada pertemuan blog ini kita akan membahas untuk awalannya ya, kita akan membahas bagaimana konsep dan teori dasar tentang sejarah sumimasen, untuk perbandingan ya. Jadi konsep dan teori perbandingan sastra itu seperti apa, dan yang kedua bagaimana kita bisa memahami secara ringkas mengenai sejarah kesusastraan Indonesia, dan yang kemudian yang menjadi apa namanya, yang menjadi materi utama pada pertemuan blog hari ini adalah terkait dengan perbandingan sejarah kesusastraan Jepang dan Indonesia. Nah, eh, nanti materi ini akan saya bagi menjadi dua, yaitu dua periode ya. Jadi tidak akan saya bandingkan periode satu dengan periode eh, yang sama ya, karena itu akan menyulitkan ya untuk membagi sesuai dengan periode kesusastraan Indonesia sendiri, Jepang sendiri itu akan sangat sulit sekali. Maka dari itu akan saya bagi menjadi dua, yaitu yang pertama terkait dengan perbandingan ya, perbandingan sejarah kesusastraan Jepang dan Indonesia pada era atau pada zaman kuno sampai klasik modern, dan yang terakhir nanti adalah perbandingan pada zaman modern, kontemporer, dan neomodern. Oke, kita akan lanjutkan materi kita. Nah, mengapa kita membandingkan periode sejarah kesusastraan sih ya? Kenapa tidak kita eh, harus dibanding-bandingkan ya, istilahnya tujuan dalam membanding-bandingkan itu apa ya? Mungkin untuk diri kita sendiri, membanding-bandingkan segala sesuatu itu kesannya negatif gitu ya, membandingkan kepribadian, membandingkan diri dengan orang lain itu merupakan hal yang negatif. Tapi dalam ilmu pengetahuan, terutama dalam hal ini adalah kesusastraan, membandingkan memiliki tujuan ya, memiliki tujuan untuk memperlihatkan ciri khas yang lebih mendalam antara karya satu dengan karya yang lainnya, atau dengan aspek satu dengan aspek yang lainnya. Jadi fungsi ilmu perbandingan di sini adalah kita ingin tahu sedalam apa, seunik apa sebuah karya sastra atau sejarah kesusastraan. Ya, maka dari sini saya akan bagi menjadi tiga ya. Yang pertama adalah mencari ciri khas ya kesusastraan suatu bangsa. Karena kalau kita hanya melihat sejarah kesusastraan Jepang saja, kita tidak akan lebih mendalami lagi. Tetapi dengan kita membandingkan dengan sejarah kesusastraan Indonesia, kita akan lebih mendapatkan hal-hal yang khusus atau hal-hal yang lebih menjadi ciri khas itu tadi dari kesusastraan Jepang sendiri. Saat minasang ya membeli sebuah gadget ya, entah itu laptop atau handphone ya, smartphone, minasang pasti ya di salah satu website ya, itu ada yang namanya compare ya, compare antara produk satu dengan produk yang lain ya. Mereknya bisa sama ya, tipenya berbeda, atau bisa beda merek dan beda tipe seperti itu. Nah, dengan kita apa sih tujuannya kita membandingkan agar kita lebih tahu ya, dengan spesifikasi yang ada pada gadget A, gadget B, dan gadget C terkait dengan harganya ini nanti, kita itu lebih memilih yang mana sih yang secara manfaat, fungsi, dan tujuan itu sesuai dengan eh, keinginan kita, dan disesuaikan juga dengan range harga atau budget kita yang sesuai seperti itu. Nah, untuk membandingkan kesusastraan, kita jelas di sini mencari apa? Klasifikasi ya, klasifikasi kelas sastra ya, dua atau lebih bangsa. Jadi bukan di sini itu sebenarnya bukan kita melihat meranking ya. Oh, sejarah kesusastraan Jepang itu ranking 3, sejarah kesusastraan Indonesia ranking 4 misalkan. Bukan seperti itu, tetapi kita mengklasifikasi
apa sih yang membuat mereka dua kesusastraan ini berbeda itu apa? Ya, dari segi sejarah itu seperti apa? Jadi kita tidak bisa dengan belajar mengenai perbandingan sejarah ini, kita tidak bisa menjudge. Oh, Indonesia tuh tertinggal tuh ya karena gini. Nah, itu tidak seperti itu. Tapi kita lihat adanya apa sih yang mempengaruhi perkembangan kesusastraan di Indonesia dan di Jepang. Dan yang ketiga adalah informasi kebangsaan. Ya, jelas ya. Jadi saat Minasang nanti eh, mempelajari Minasang sebagai warga negara Indonesia ya istilahnya Minasang lebih bisa mencintai ya, lebih bisa apa ya, mengkritisi dan mengapresiasi karya-karya sastra Indonesia. Hal ini juga bisa nanti Minasang gunakan sebagai bentuk dari pengabdian ya. Jadi tidak hanya pengabdian saat KKN atau saat sekarang Minasang sebagai mahasiswa, sebenarnya tugas Minasang juga selain belajar ya, mengikuti perkuliahan, Minasang juga membuat penelitian, misalkan nanti bisa ikut senseinya, atau bisa penelitian mandiri, atau bisa nanti memang penelitian yang digunakan untuk tugas akhir, Minasang juga harus melakukan yang namanya, bukan diwajibkan juga sebenarnya untuk melakukan kegiatan eh, apa namanya, servis ya atau pelayanan kepada masyarakat ya, bisa dalam, bentuk kegiatan himpunan atau bisa juga secara mandiri atau dapat juga mendapatkan hibah-hibah seperti Minasang bisa ikut PPK, bisa ikut, PKF ya untuk teman-teman yang, dari reguler, mungkin aksesnya akan lebih banyak seperti itu. Nah, informasi-informasi kebangsaan ini tadi yang membuat kita itu menjadi lebih, apa ya, berpikir kita tidak hanya berpikir secara, cepat ataupun kita terkendali oleh yang namanya emosi, tetapi dengan mempelajari ini semua, membuat kita itu menjadi lebih memahami, perbedaan-perbedaan ya. Jadi, belajar sastra itu juga salah satunya adalah bagaimana kita bisa menerima ya, menerima dan tidak hanya menerima saja, tapi kita dapat bersinergi, kita dapat berkolaborasi dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut ya. Nah, kita ke sini sebentar ya. Kalau kemarin kan kita udah ngomongin ya masalah kesusastraan Jepang dari zaman Jodai sampai neo modern, atau kalau kita ngomongin dari zaman sejarah secara general ya, dari zaman apa? Dari zaman eh, kemarin itu dari zaman Jodai ya, Jodai sampai ke sekarang Jomon ya, Jomon Jidai sampai ke Reiwa Jidai. Nah, apa sih kalau di Indonesia itu seperti apa gitu ya? Nah, kalau di Indonesia sendiri periodisasi kesusastraannya di sini saya buat yang paling apa ya, yang paling ringkas ya. Nanti kalau Minasa memang mau mempelajari mengenai sejarah kesusastraan Indonesia secara mendalam, Minasa bisa mencari bukunya sangat banyak ya kalau kita belajar kesusastraan Indonesia. Nah, di sini saya ambil yang paling bisa dibandingkan dengan sejarah kesusastraan Jepang. Yang pertama adalah kuno ya, sejarah kuno sebelum abad 20. Di situ ada sastra lisan, hikayat dan sejarah. Setelah itu ada klasik 1900 sampai 45, yaitu ada balai pustaka, ada bacaan liar. 1933 sampai 42 itu ada pujangga baru, pengarang wanita. Nah, kita belajar eh, sekarang ke sastra bandingan ya. Sastra bandingan itu apa sih ya? Sastra bandingan digunakan sebagai langkah berikutnya dalam penelitian untuk memperlihatkan bentuk-bentuk persamaan dan perbedaan. Jadi sebenarnya sastra bandingan ini adalah suatu metode ya, metode yang dapat kita gunakan untuk membandingkan aspek-aspek yang kita analisis dalam kajian kesusastraan. Jadi eh, sastra bandingan ini tidak dapat berdiri sendiri minasang ya. Jadi saat kita misalkan meneliti ya, entah itu dalam bentuk karya sastra atau sejarah, itu kita tidak bisa meneliti secara sono mama gitu ya. Istilahnya harus ada aspek yang mau kita teliti atau unsur apa yang mau kita teliti. Misalkan saat kita melakukan perbandingan ya, kita melihat ada perbandingan apa namanya? Perbandingan
Misalkan unsur-unsur intrinsik ya, perbandingan tema, perbandingan tokoh, atau perbandingan latar ya. Nanti semakin mendalam lagi saat Minasa sudah mempelajari banyak teori sastra, Minasa bisa membandingkan aspek-aspek apa ya istilahnya, aspek-aspek sosial atau aspek-aspek sesuai dengan ilmu bantu sastra ya. Misalkan membandingkan kepribadian, membandingkan aspek masyarakat, membandingkan kritik sosial. Nah, untuk mendapatkan apa, kita banding-bandingkan itu untuk memperlihatkan bentuk-bentuk persamaan dan perbedaan. Jelas saat kita membandingkan, kita pasti melihat hal yang sama dan hal yang berbeda. Tetapi sebelum kita melakukan sebuah analisis, itu hanya kulitnya saja yang kita lihat. Nah, inti utama dari sastra bandingan adalah mengapa terjadi yang namanya persamaan dan perbedaan tersebut ya. Ini juga terjadi saat kebetulan saat saya mengerjakan tesis, saya mengambil kajian sastra bandingan ya. Saat saya dulu melakukan penelitian ini, sastra bandingan ini, saya hanya terfokus awalnya saya hanya terfokus ya udah hanya membandingkan aspek-aspek, mencari perbedaan, mencari persamaan dan ciri khas. Tetapi saat saya jalan hampir 60%, ya, dosen saya saat itu ya, pembimbing saya saat itu mengatakan kepada saya bahwa masalah utama dari sastra bandingan itu bukan hanya mencari perbedaan saja, bukan hanya mencari persamaan saja atau ciri khasnya saja, tetapi kita harus menggali lebih dalam mengapa perbedaan dan persamaan itu hadir. Ya, itu yang susah gitu kan ya. Kita harus cari akar permasalahannya itu apa sih? Ya, kenapa sejarah kesusastraan Indonesia dan Jepang itu kok berbeda? Itu masalahnya apa? Ya, bukan mencari aspek-aspek yang berbeda saja, tetapi kita mencari akarnya. Ya, misalkan ya, ada tokoh ya dalam suatu film ya. Tokoh ini pada film ini memiliki kesamaan. Misalkan dia sama-sama seorang perempuan, seorang pekerja keras ya, seorang yang memiliki impian ya, meskipun dia dari keluarga yang mungkin kurang mampu atau tidak mendukung, yang tidak mempunyai privilege secara ekonomi ataupun education ataupun pendidikan. Tetapi ada hal-hal yang berbeda di sini. Yang mungkin yang pertama, tokoh perempuannya itu eh apa namanya? Di sini tokoh perempuannya ini melakukan yang namanya pernikahan seperti itu. Tetapi dan pernikahannya itu mulus-mulus saja, tidak ada masalah. Sedangkan di tokoh yang B, perempuan itu memiliki apa namanya sedikit bukan gangguan ya, tetapi ternyata dalam pernikahannya itu tidak mulus ya, ada masalah-masalah kecil. Nah, itu dapat dibandingkan ya. Nah, yang saya maksudkan, kita tidak hanya melihat aspek-aspek saja, tetapi apa apa yang membuat perempuan ini berbeda. Oh, ternyata ada hal-hal yang bisa kita teliti seperti itu. Jadi, sastra bandingan ini merupakan salah satu metode dan kajian yang menurut saya sangat 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 menarik untuk dikaji karena kita tidak hanya mempelajari satu karya sastra atau satu sejarah saja, tetapi kita dapat membandingkan sejarah kesusastraan atau karya sastra tidak hanya dari Jepang saja, tetapi juga dari eh, kebudayaan atau ke bangsa lain ya. Nah, jadi kita bisa belajarnya bisa lebih istilahnya kita bisa multitasking seperti itu ya. Nah, dalam mengkaji atau dalam teori sastra bandingan ya, ada dua mazhab yaitu ada mazhab Perancis, ada mazhab Amerika. Apa yang membedakan? Nah, mazhab Perancis itu adalah mazhab yang menekankan perbandingan pada produk-produk sastra. Jadi sastra dapat dibandingkan dengan produk sastra, tidak bisa dibandingkan dengan produk yang lain. Ya, yang namanya novel ya harus dibandingkan dengan novel, yang namanya puisi harus dibandingkan dengan puisi. Sedangkan pada mazhab Amerika itu kebalikannya. Ya, di mazhab Amerika ini kita boleh melakukan yang namanya perbandingan secara multidisiplin ya atau interdisipliner itu boleh. Kita bisa membandingkan misalkan antara eh, seni tari ya, misalkan seni tari dengan eh,
drama itu boleh, atau kita bisa membandingkan misalkan eh, novel ya, novel misalkan dengan eh, pertunjukan musik misalkan, itu boleh-boleh saja ya. Jadi yang Minasang nanti misalkan Minasang nanti belajar lebih mendalam lagi terkait dengan terkait dengan sastra bandingan, Minasang itu harus tahu eh, mazhab apa yang Minasang itu akan ambil ya, mazhab Prancis atau mazhab Amerika. Karena itu kan menjadi dasar Minasang nanti ya, saat Minasang nanti apa namanya masuk ke lebih dalam lagi mengenai penelitiannya Minasang. Nah, jangan sampai ternyata saat Minasang nanti menulis penelitian, Minasang salah ya, ambil mazhab Amerika, ternyata di sana Minasang meneliti puisi dengan pantun misalkan. Nah, itu kan nggak nyambung ya, karena cara kerjanya pun berbeda. Jadi, kalau mazhab Perancis ya berarti apa ya, cara kerjanya ya mengikuti hakikat dan fungsi kesusastraan ya. Jadi melihat kesusastraan itu sebagai produk itu sebagai hakikatnya adalah sastra ya, yang harus fiktif ya, imajinatif. Sedangkan di mazhab Amerika itu tidak ke sana ya, nanti bisa ke arah ekonomi, bisa ke arah ilmu sosial dan yang lainnya seperti itu. Nah, apa yang bisa kita bandingkan sebenarnya ya? Apa yang bisa kita bandingkan? Nah, ini adalah beberapa contoh, ada contoh-contoh yang bisa dibandingkan ya. Misalkan perbandingan tema ya, tema novel ya atau genre ya. Misalkan sama-sama genrenya misalkan list eh, Risa Saraswati ya, Risa Saraswati misalkan dengan genre horornya itu dapat dibandingkan misalkan dengan misalkan karya-karya dari misalkan yang sesama juga memiliki genre horor seperti itu, atau misalkan genre-genre budaya ya, atau yang istilahnya lebih ke arah eksistensi ya dari eh, nah, untuk era ini kita bisa masuk ke sejarah ya, perkembangan. Jadi kita bisa membahas satu kesusastraan ya, kesusastraan apa namanya Jepang misalkan. Kita bisa bandingkan ya, misalkan pada era Jomon dan era Heian, ataupun bisa berbeda juga ya, bisa kesusastraan Indonesia dengan Jepang juga, itu juga bisa. Nah, yang keempat, relasi dengan disiplin ilmu lain ya. Jadi misalkan Minasa pengen membandingkan sebenarnya apakah kesusastraan itu memberikan efek kepada psikologi manusia atau psikologi pengarang. Nah, itu juga bisa dibandingkan. Apa yang membedakan itu dengan penelitian sastra utama, sastra murni, yang membedakan adalah kalau kita memang sudah masuk ke kajian sastra murni, metode kita yaitu metode sastra, tetapi dengan ilmu bantu psikologi misalkan. Tetapi kalau sudah masuknya ke sini, relasi dengan disiplin ilmu lain, kita bisa membandingkan misalkan tadi tapi dengan metode gabungan antara sastra dengan psikologi, dan itu cukup sulit sekali Minasang ya. Jadi mazhab Amerika itu memang tidak semuanya bisa diteliti gitu. Kita harus benar-benar kira-kira bisa digabungkan enggak. Makanya yang paling mudah sebenarnya kalau Minasang ambil sastra bandingan adalah mengambil uh, karya sastra atau mazhab sastra bandingan itu adalah Perancis. Dan yang terakhir adalah kritik ya, sama seperti yang saya sampaikan di awal ya. Misalkan Minasang membandingkan ya amanatnya, pesan moralnya, membandingkan karakternya, itu masuk ke dalam kritik sastra. Karena kritik sastra itu kan teori apa yang kita pakai untuk mengkritik sastra, kemarin kita sudah pelajari. Nah, sekarang kita masuk ke sini ya, perbandingan sejarah periode kuno Jepang dan Indonesia. Di sini saya ada ambil cikal bakal ya, cikal bakal sastra, pengaruh kebudayaan, jenis karya sastra. Nah, cikal bakal sastra sendiri, dari sastra Jepang itu, sastra pada awalnya merupakan bahasa yang digunakan untuk tradisi dan ritual keagamaan ya. Sedangkan pada sastra Indonesia, pada awalnya sastra hadir dan berkembang dimulai dengan folklore atau sastra lisan.
Nah, di sini yang membedakan itu sebenarnya padahal sastra lisan tetap sama ya, tetapi adalah homogen dan heterogen. Nah, kebudayaan homogen itu yang diperlihatkan dari Jepang sendiri, sedangkan heterogen itu dari Indonesia sendiri. Jadi karena Indonesia itu memiliki eh, corak budaya yang bermacam-macam, sehingga membuat cerita-cerita atau kisah-kisah yang ada pada zaman kuno tersebut, folklornya, cerita rakyatnya itu akan lebih variatif dibandingkan Jepang itu sendiri. Karena perbedaan geografis juga ya yang mempengaruhi karena di Indonesia lebih variatif itu tadi yang membuat apa namanya lebih membuat karya atau cerita-cerita rakyat itu menjadi lebih heterogen. Terus selanjutnya adalah jenis karya sastranya. Kalau sastra Jepang itu sebagian besar berupa sastra lisan, teks liturgi atau ritual keagamaan, dan teks khusus kekaisaran. Sedangkan sastra Indonesia berisikan mengenai cerita rakyat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, berkembang pula puisi dan nyanyian rakyat. Jadi yang bisa saya lihat di sini adalah unsur agama atau unsur kepercayaan itu sama-sama ya, sama-sama mempengaruhi yang namanya perkembangan kesusastraan di setiap bangsa. Tetapi yang membedakan di sini adalah kondisi wilayah dan masyarakatnya, di mana masyarakat Jepang itu cenderung homogen, sedangkan masyarakat Indonesia cenderung heterogen. Nah, perbandingan sastra lisan Jepang dan Indonesia itu apa? Yang pertama adalah studi perbandingan ya, studi perbandingan sastra lisan banyak ditemukan dalam penelitian mahasiswa sastra Jepang. Yang kedua, tujuannya apa? Memperlihatkan esensi atau local wisdom atau juga disebut kearifan lokal ya, serta memperlihatkan keunikan ciri khas dalam kesusastraan dua bangsa. Nah, biasanya itu disebabkan oleh kesamaan tema ya, tema dan genre yang menjadi pokok atau dasar penelitian. Nah, relevansi local wisdom dalam hal ini klasik kuno ya dengan life value yang kita lebih istilahnya lebih modern itu biasanya masuk ke kesusastraan kontemporer akan menjadikan titik tolak hasil penelitian. Dan yang terakhir, sastra lisan tidak hanya mengungkap kearifan lokal, namun juga memberikan informasi mengenai flora dan fauna endemik ya, geografi dan mitigasi bencana, bahkan berkaitan dengan wisata sastra atau sastra perjalanan. Jadi saat kita membandingkan sebuah cerita rakyat ya, kita tidak hanya bisa melihat apa namanya nilai-nilainya saja, value-nya saja. Tetapi di sana itu kita banyak mendapatkan informasi, ya, informasi mengenai hal-hal yang bersifat geografis ataupun yang bersifat kebangsaan, atau juga bahkan berkaitan juga dengan studi bencana atau mitigasi bencana, atau juga dengan terkait dengan sastra pariwisata ya, tourism, literatur seperti itu. Nah, kemiripan cerita rakyat di Indonesia kita bisa lihat dari Shinwa ya, mitologi, dari Densetsu atau dari legenda, bisa kita ambil lagi dari Setsua, Minwa atau juga Mukashi Banashi. Nah, pengaruh kebudayaan Cina dan Melayu ya. Kesusastraan Jepang dipengaruhi oleh kebudayaan Cina yang diperlihatkan dari pengaruh agama ya. Kita kemarin melihat adanya Kayo ya, adanya teks-teks Cina yang dibaca dengan bahasa Jepang atau kebalikannya teks-teks Jepang yang dibacakan dengan bahasa Cina. Itu apa? Itu menjadi penanda bahwa pengaruh Cina itu sangat kental ada di Jepang itu sendiri. Sedangkan kesusastraan Indonesia itu banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Melayu Tionghoa yang diperlihatkan dari bahasa dan aksaranya. Nah, yang kedua yang menjadi problem juga itu adalah pengaruh geografis ya yang sebenarnya menjadi persamaan di sini bahwa Indonesia dengan Jepang itu memiliki bentuk geografis yang hampir sama, yaitu merupakan negara kepulauan, ya. Sama-sama terdiri dari pulau-pulau, bukan masuk ke dalam sebuah benua seperti itu. Tetapi yang membedakan juga adalah letak geografis ini mempengaruhi sektor alam dan masyarakatnya. Indonesia itu merupakan negara-negara
yang ada di daerah Khatulistiwa sehingga Indonesia itu dapat digolongkan sebagai negara tropis. Sedangkan Jepang sendiri secara letak geografis, Jepang masuk ke dalam negara empat musim atau bermusim sedang yang secara musimnya saja juga sudah berbeda. Ya, Indonesia dua musim tropis, sedangkan Jepang empat musim. Ya, kita tidak akan mendapatkan cerita rakyat Yuki Onna misalkan di eh, sejarah kesusastraan Indonesia karena di Indonesia tidak mengenal yang namanya salju misalkan. Nah, sama seperti di Jepang, Jepang mungkin tidak akan mengenal flora atau fauna fauna endemik yang ada di Indonesia, ya, yang tropis karena ternyata flora tersebut hanya bisa berkembang, hanya bisa istilahnya hanya bisa hidup di negara-negara daerah-daerah tropis seperti itu. Nah, ini juga yang mempengaruhi masyarakatnya, ya. Masyarakat yang ada di tropis ya, masyarakat tropis itu juga berbeda ya dari caranya caranya dia berbicara, ya, caranya dia hidup, bagaimana dia mengontrol emosinya, terkait dengan kesehatan juga, pengaruh alam terkait dengan penyakit juga, itu pun dari daerah-daerah tropis dan istilahnya empat musim itu juga sudah berbeda. Nah, hal inilah yang menyebabkan ya adanya yang namanya perbandingan, ya, perbedaan antara cerita rakyat yang ada di Indonesia dengan yang ada di Jepang atau sastra-sastra kuno yang ada di Indonesia dan ada di Jepang. Nah, ini adalah contoh ya, contoh kemiripan cerita rakyat Jepang dan Indonesia ya. Misalkan di sini ada Tanabata ya dari Kanagawa Keng, itu mirip dengan eh Jakatarup ya yang ada di Jawa, terus ada cerita rakyat Oheo dari Tolaki dari Sulawesi Tenggara dan ada Kabang Malideman dari Minangkabau ya. Ternyata Tanabata itu juga memiliki versi yang lain yaitu ada Tenenyobu ya dari Kagoshima Ken seperti itu. Jadi inilah yang bisa kita lihat ternyata dalam satu negara saja, dalam satu bangsa saja itu terdapat banyak sekali variasi, apalagi itu dibandingkan antar bangsa pasti juga akan berbeda. Apalagi kalau kita melihat Indonesia itu tersusun ya, dilapisi oleh golongan masyarakat yang berbeda-beda dari suku, ras, agama, dan kepercayaan, sehingga apa? Perbedaan-perbedaan tersebut itu menghasilkan ya produk-produk budaya yang memiliki nilai-nilai pun yang berbeda, ciri khasnya pun juga akan berbeda. Nah, sekarang kita membandingkan mengenai Hikayat dan Monogatari. Nah, Hikayat dan Monogatari itu secara isi ya, kalau Monogatari mengisahkan tokoh dan peristiwa dan dipengaruhi oleh kebudayaan Cina. Kenapa kebudayaan Cina? Karena di sini yang kita kenal adalah Monogatari sendiri itu sudah hidup di masa kekaisaran. Sedangkan Hikayat ya, istana sentris ya, mengisahkan perjalanan seseorang tokoh yang berasal dari Nusantara Melayu ataupun Arab dan memiliki unsur-unsur keagamaan. Ya, berarti dari sini mungkin isinya sama, tetapi ada hal-hal yang mempengaruhi isi itu dan itu membuat isinya menjadi sedikit berbeda atau ada unsur-unsur tambahan yang mempengaruhi isi dari Monogatari dan Hikayat. Nah, selanjutnya adalah kita belajar ke yang sudah mulai masuk ke apa namanya prosa ya. Tadi kan kita masih ngomongin masalah eh, cerita rakyat ya masih kuno. Sekarang kita masuk ke era-era klasik ya. Ternyata di dalam kesusastraan Indonesia itu kita mengenal yang namanya erotisme dalam novel stensil. Nah, novel stensil itu apa? Stensil sendiri dari KBBI mempunyai arti yaitu alat untuk merekam tulisan dan gambar. Secara singkat, stensil adalah kertas yang digunakan untuk mencetak. Di kalangan masyarakat umum, istilah stensil mengacu pada karya-karya yang mengusung tema erotisme. Nah, ini mengingatkan kita kepada siapa atau kepada apa ya? Hal-hal yang mengingatkan kita pada novel stensil ini mengingatkan kita kepada eh, cerita-cerita atau produk-produk sastra pada zaman pramodern ya. Minasa pasti kemarin sudah mungkin sudah kenal tapi mungkin lupa ya ada
eh, Sharebong, Kokeibong, ya, ini hampir-hampir sama karena mereka mengusung meskipun tidak erotis, ya istilahnya bukan secara secara istilahnya secara langsung menuju ke erotisme, tetapi keduanya ini ada hubungannya dengan sastra-sastra hiburan, ya. Jadi sastra itu sudah mulai berkembang, yang awalnya digunakan untuk menyebarkan keagamaan, digunakan untuk sebagai media untuk ritual dan tradisi, ternyata sastra itu sudah mengarah ke hiburan. Jadi orang yang membaca sastra itu adalah orang yang ingin dihibur, ya. Nah ini, muncul lagi yang namanya bacaan liar ya di dalam sejarah kesusastraan Indonesia. Bacaan liar itu apa? Bacaan liar itu adalah produksi ya. Jadi produksi bacaan-bacaan yang diproduksi ya digunakan sebagai kaum pergerakan ya untuk apa ya istilahnya sebagai bentuk eh, bentuk perjuangan ya, bentuk perjuangan dari kolonialisasi Belanda. Nah, produksi bacaan dapat berbentuk dalam bentuk surat kabar, novel, buku, syair, sampai teks lagu. Ya, jadi tujuan-tujuan tersebut ya, istilahnya tujuan-tujuan itu ya untuk menyebarkan semangat ya. Pesan-pesan tersebut ya mengajak rakyat-rakyat untuk melawan penjajah. Jadi kita bisa bayangkan ya bahwa ternyata kesusastraan pun dapat digunakan untuk senjata ya, senjata yang tidak memiliki yang tidak tajam istilahnya seperti itu, tetapi lebih mengubah cara berpikir kita, mengubah hegemoni kita, mengubah ideologi kita, mempermainkan ideologi kita. Itulah fungsi sastra pada zaman tersebut. Jadi sastra itu bukan cuma sekedar kata-kata indah ya atau kata-kata tadi hiburan saja, tetapi sastra itu sudah mulai digunakan sebagai alat politik. Nah, kalau kita melihat dari hal ini, kita pasti ingat kesusastraan Jepang pada zaman modern, ya. Meskipun pada zaman modern kesusastraan Jepang itu banyak mendapatkan pengaruh dari Barat, ya, tetapi dalam hal tersebut pada zaman tersebut kita juga dapat melihat adanya unsur-unsur politik, ya, dengan adanya aliran-aliran khusus ya, aliran seni maupun aliran sastra. Nah, pada zaman Balai Pustaka, ya, Balai Pustaka sendiri itu artinya adalah sebuah komisi ya atau sebuah organisasi yang digunakan oleh Belanda ya kolonialisme Belanda untuk memerangi bacaan liar. Jadi bacaan-bacaan liar tersebut ternyata mengganggu akses bekerja pihak Belanda untuk bisa mengkoloni Indonesia. Jadi pada saat itu memerangi bacaan-bacaan liar. Maka dari itu, pemerintah Belanda itu menyajikan bacaan ringan ya untuk mengganti bacaan-bacaan liar yang memang itu terpusat pada rakyat. Nah, pada era selanjutnya, yaitu pada era Pujangga Baru, ada Sultan eh, Ali Syabana menerbitkan majalah Pujangga Baru pada 1933. Tujuannya adalah menumbuhkan kesusastraan baru yang sesuai semangat pada zamannya dan mempersatukan para sastrawan dalam satu wadah. Ya, berdirinya majalah Pujangga Baru merupakan bukti kebutuhan masyarakat pada zaman itu terhadap media publikasi dan menampung aspirasi untuk membahas mengenai permasalahan sastra dan kebudayaan. Nah, maka dari itu yang dapat kita simpulkan Minasa, ini yang paling penting ya. Perbandingan sejarah periode klasik modern Jepang dan Indonesia dapat kita analisis menjadi empat bagian. Yang pertama adalah perbedaan zaman ya. Sastra Jepang lebih dulu berangkat dibanding sastra Indonesia. Secara hubungan sosial budaya dan politik, sastra Jepang dipengaruhi oleh budaya Cina dan melangsungkan sistem feodalisme, sedangkan sastra Indonesia diawali dengan pengaruh budaya Melayu, Tionghoa, dan kolonialisme Barat atau Jepang. Nah, di sini juga muncul ya majalah sastra di kesusastraan Jepang maupun Indonesia. Kesusastraan Jepang dan Indonesia sama-sama memiliki majalah sastra meskipun tujuannya berbeda ya. Kalau yang sebenarnya tujuannya hampir sama, tetapi mungkin secara praktiknya berbeda. Ya, nanti Minasang bisa lihat apa nih yang berbeda. Yang terakhir adalah sastra dan kebudayaan, ya. Baik kesusastraan Jepang dan Indonesia memiliki hasil dan
mempengaruhi ya. Kesusastraan Jepang lebih dulu menerima westernisasi sehingga sastra sebagai alat untuk menyebarkan ideologi. Nah, nanti kita akan bahas lebih mendalam mungkin dalam waktu diskusi ya, Minasang. Nah, selanjutnya adalah periodisasi kesusastraan Jepang modern kontemporer dan neomodern Indonesia. Nah, ini ya lanjutannya tadi ya, 1945 sampai 1990, sastra modern, sastra kontemporer sampai 2000-an dan cyber sastra masuk ke atau neomodern ya pada 2010 sampai sekarang. Ya. Perbandingan novel Jepang dan Indonesia ya. Novel Jepang itu yang pertama adalah pengaruh ideologi penulis ya, westernisasi. Ini klasik ya, kita ngomongin modern klasik dulu. Misi khusus dengan Kejepangan ya. Misi khusus dengan Kejepangan itu apa? Ya pasti di sana memperlihatkan ideologi-ideologi Kejepangan ya, yang mungkin kita belum pelajari ya. Nanti di pertemuan terakhir kita akan pelajari ada yang namanya misi-misi khusus atau ideologi khusus ya. Minasang mengenal mungkin nanti ada namanya Yuken, Futo, Wabi, Sabi, dan teman-temannya. Nah, sedangkan novel Indonesia sendiri yang pertama adalah pengaruh budaya Melayu dan kolonialisasi Belanda. Dan yang kedua adalah misi khusus dengan budaya Nusantara. Nah, misinya apa? Ya, misinya setiap daerah punya misi sendiri-sendiri ya, punya ideologi sendiri-sendiri. Misalkan di Jawa banyak ya, banyak sekali misi-misi budaya khusus ya ataupun di misalkan di daerah-daerah yang lain ya, misalkan di daerah Tolaki ya, di daerah Tolaki itu di Sulawesi Tenggara, di sana ada namanya eh, salah satu misi khususnya yaitu adalah eh, saya lupa istilah kalo ya, istilahnya namanya adalah kalo. Kalo itu adalah persaudaraan ya, jadi eh, persaudaraan di sana itu ya semua ya, semua semua aspek kehidupan itu harus ada yang namanya integritas. Integritas dalam hal kebersamaan, entah itu dalam perkawinan, dalam apa namanya, dalam perumusan rapat, itu semuanya harus dalam dalam satu bentuk persaudaraan yang terikat ya. Seperti itu. Nah, itu salah satu ciri khas. Di Jawa pun juga masih banyak ya, ada beberapa peribahasa yang dapat digunakan sebagai ideologi-ideologi khusus atau misi-misi khusus. Nah, berikutnya ini kita masuk langsung ke sini ya. Ada serial TV, sinetron, dan FTV Indonesia. Ya, Minasa pasti di sini mengenal ya, mengenal ada beberapa serial ya televisi. Minasa di sini mungkin saya ini yang seera saya ya, zaman saya. Jadi kalau Minasa mungkin yang lebih sekarang atau yang istilahnya Minasa yang pada zamannya ya, istilahnya lebih tua daripada ini ya mengikuti saja. Tapi di sini saya ambil beberapa ya, sinetron ya, sinetron yang cukup fenomenal dan cukup menjadi sorotan publik sendiri. Yaitu yang pertama ada sinetron Tersanjung, ada Cinta Fitri, ada apa namanya, Sidul Anak Betawi ya, terus satu lagi ini ada FTV juga. Nah, yang mau diperlihatkan di sini adalah apa? Bahwa drama-drama atau serial-serial sinetron yang ada di Indonesia itu lebih mengangkat ya, lebih mengangkat mengenai percintaan ya, bumbu-bumbu romansanya itu menjadi ciri khas utama. Kalau enggak percintaan, kayaknya sulit untuk dapat diterima oleh masyarakat ya. Jadi harus ada bumbu-bumbu romantisnya dulu agar apa namanya drama tersebut atau serial tersebut itu dapat masuk ke dalam masyarakat ya dapat bisa dilihat oleh masyarakat. Tetapi yang bisa kita lihat juga di sini salah satu sinetron yang juga fenomenal atau serial yang fenomenal juga yaitu ada Sidul Anak Betawi. Meskipun ya, meskipun di situ juga ada apa namanya ada unsur romansanya juga, tetapi Sidul Anak Betawi ini dia juga membawa local wisdom ya atau kearifan-kearifan lokal dari budaya Betawi seperti itu. Nah, selanjutnya adalah web series ya. Web series itu ada era sekarang ya, era-era digital. Kita kemarin melihat ada layangan putus ya. Minasa pasti mudah-mudahan Minasa semua di sini nonton ya layangan putus karena menurut saya cukup oke untuk ditonton menurut saya. Terus ada
serial dari Tropicana Slim sore ada di agensi juga. Nah, serial-serial atau web series ini sebenarnya indie ya, awalnya itu indie karena mereka inginnya mereka itu pengarang-pengarangnya memiliki keutamaan mereka adalah kualitas ya. Meskipun pada zaman sekarang pun digitalisasi ini juga sudah ditumpangi oleh misi-misi khusus yaitu misalkan komersialisasi. Jadi tetap aja kalau kamu tidak kalau kamu hanya idealis, hanya ingin memperlihatkan pemikiran-pemikiran kamu dan itu tidak ada ratingnya, tidak ada yang melihat, ya sama saja itu tidak akan laku seperti itu. Nah, berikutnya adalah film-film modern ya. Ada AADC, ya, ada The Raid, terus yang terakhir yang kemarin sempat muncul ya, itu ada KKN di Desa Penari juga. Nah, apa yang membedakan sastra digital Jepang dengan sastra digital Indonesia? Yang pertama dari tadi ya, serial, drama-drama. Saya sangat suka sebenarnya dengan serial Jepang itu yang tidak melulu membahas mengenai percintaan saja ya. Romansa percintaannya itu memang ada, tetapi nggak 100% gitu loh, nggak yang benar-benar apa ya, berlebihan. Jadi ternyata sastra Jepang sendiri juga mereka masih mau merekam hal-hal yang di luar dari romansa, romantisme itu sendiri. Jadi mereka lebih banyak membahas mengenai film-filmnya ya atau drama-dramanya itu adalah hal-hal yang lain ya, sebuah kondisi sosial, fenomena sosial, bagaimana eksistensi seseorang yang memiliki profesi khusus, itu banyak ya, banyak diperlihatkan di kesusastraan sastra digital Jepang seperti itu. Nah, ngomongin masalah komik ya, di Indonesia komik itu sebenarnya juga sudah ada ya, sudah masuk ya. Meskipun sebenarnya komik di Indonesia ini tidak benar-benar pure ya dari Indonesia. Ya, meskipun seperti itu, tetap saja ada ciri-ciri khas khusus ya komik-komik yang ada di Indonesia itu. Nah, ciri-ciri khususnya itu mengarah kepada ya ini ya, biasanya komik-komik yang ada di Indonesia itu silat ya, komik silat, komik misteri atau horor ya, komik komedi dan komik pendidikan ya. Hal ini untuk memperlihatkan apa? Apabila sesuatu cerita atau prosa itu divisualisasikan dalam gambar itu akan lebih mudah untuk dipahami ya. Seperti silat. Silat itu kan banyak jurus-jurusnya ya. Kalau jurus-jurus tersebut hanya dalam bentuk kata-kata, tidak diperlihatkan visualisasinya, itu akan sulit diterima oleh pembaca. Sama seperti horor misteri untuk mendeskripsikan sosok hantu misalkan ya, kalau hanya dalam kata-kata itu akan susah untuk susah untuk dipahami. Seperti apa sih modelnya si Badara Wuhi dalam KKN Desa Penari itu seperti apa sih? Kayak gitu. Maka dibuatlah visualisasinya misalkan. Nah, sama seperti komedi, pendidikan pun sama. Nah, komik pendidikan ini visualisasi itu digunakan untuk apa? Visualisasi itu digunakan agar pembaca itu lebih bisa masuk atau lebih mudah untuk menangkap hal-hal apa yang diajarkan atau nilai atau value apa yang diinginkan oleh pengarang dalam komik tersebut. Ya, contohnya ada Shizuki ya, minasan pasti juga tahu ada eh, Sri Asih juga ya, yang komik zaman lama juga ya, seperti kemarin ada Gundala juga ya, Sri Asih Gundala yang juga mulai difilmkan ya. Nah, selanjutnya adalah animasi di Indonesia. Nah, animasi di Indonesia itu juga banyak ya, banyak terikat atau banyak termodifikasi atau banyak terpengaruh juga dari pengaruh Jepang dengan Amerika Serikat. Ya, di sini contohnya ya ada Adit Sopo Jarwo, ada Battle of Surabaya, terus ada Meraih Mimpi. Nah, sekarang kita masuk ke benar-benar ke digital ya. Jadi platform media digital sastra itu ada yang namanya Webtoon ya, ada Wattpad, Noveltoon, WeTV, Disney Plus Hotstar, Netflix dan di sini ada salah satu platform sastra Jepang sendiri yaitu Ausura Bunko. Nah, minasan silakan mulai sekarang bisa mengakses ya atau menginstal apa namanya
menginstal salah satu atau salah dua mungkin ya dari Minasan sendiri agar Minasan itu lebih bisa memahami konteks-konteks atau bentuk-bentuk dari karya sastra digital ya. Kalau Minasan mungkin lebih suka yang bergambar, yang seru, bisa webtoon ya. Tapi kalau Minasan lebih suka dalam bentuk prosa, mungkin Minasan bisa lihat di Wattpad atau Noveltoon. Kalau Minasan lebih suka film, mungkin bisa di Netflix ya, serial atau film itu bisa di Netflix, WeTV, dan Disney Plus Hotstar. Kalau Minasang mau mencari kesusastraan Jepang yang jadul-jadul ya, tentang cerpen ya, itu bisa di Ausura Bunko. Nah, berikutnya adalah platform media digital sastra di bidang musik ya. Ada eh, Spotify, ada Joox, dan ada Reso, satu lagi ya. Tapi karena belum ini terlalu banyak yang tahu, nggak saya masukkan seperti itu. Nah, Spotify dan Joox ini juga sebagai media ya, karena kita mendengarkan musik ya, lirik-lirik musik itu juga bisa dari Spotify ya. Bahkan nanti Minasang akan mengenal nanti ya mungkin dalam mata kuliah cyber sastra kita akan mendalami lagi ya bentuk-bentuk misalkan ada yang namanya sandiwara radio, ada yang namanya juga cerpen digital ya. Jadi kita nggak perlu baca, kita perlu dengerin aja ya, dengerin drama atau mendengarkan eh, kita dibacakan buku melalui audio. Nah, kalau kita ngomongin masalah sastra digital, di sini ada yang namanya proses alih wahana. Nah, pada pertemuan minggu lalu, blog minggu lalu itu saya sudah sempat menyinggung terkait dengan alih wahana ya. Alih wahana itu berarti sastra itu isinya tetap sama tetapi kendaraannya berbeda, medianya berbeda ya. Saat kita mau ke Surabaya dari Semarang kita bisa naik bis. Kita bisa naik eh, naik apa namanya? Bisa naik kereta. Apakah kita sampai ke Surabaya? Kita bisa sampai ke Surabaya. Apakah waktunya berbeda? Jelas berbeda. Apakah cost-nya berbeda? Jelas berbeda. Apakah experience-nya berbeda? Jelas berbeda. Ya, tapi tujuannya tetap kita sama. Tujuannya kita tetap pergi ke Surabaya. Nah, Aliwahana ini merupakan salah satu sub teori dari eh, apa namanya sastra bandingan yang mana Aliwahana ini memperlihatkan kekhususannya untuk menganalisis, untuk mengkaji ya karya-karya sastra yang merubah bentuknya mereka, ya merubah bentuk khusus ya. Misalkan ada novel yang dijadikan sebuah puisi, ada novel yang dijadikan sebuah film ya. Film yang diangkat dari sebuah novel. Nah, itu merupakan bentuk ahli wahana. Nah, bentuk-bentuk ahli wahana itu akan mengalami yang namanya proses ekranisasi, ya. Oke, kita langsung ke sini saja. Nah, proses ekranisasi. Nah, proses ekranisasi itu apa? Ekranisasi itu merupakan proses adaptasi ya, sebuah karya sastra novel dijadikan sebuah film, ya. Ekranisasi adalah pelayar putihan, pemindahan, pengangkatan sebuah novel ke dalam bentuk film. Nah, ekranisasi ini selain memang hanya merubah karena teknologi, tetapi ekranisasi ini juga dapat digunakan sebagai wadah untuk aspek komersialisasi. Nah, bentuk-bentuk dari ekranisasi itu apa saja? Bentuk-bentuk ekranisasi itu seperti delesi atau pengurangan, adisi atau penambahan, transformasi atau perubahan variasi, substitusi atau penggantian. Jadi misalkan di dalam novel 5 cm, kenapa tokoh A dirubah menjadi karakternya berbeda seperti yang ada di novel. Atau kalau kita ngomong kesusastraan Jepang, misalkan komik sama animenya beda sensei. Nah, itu karena mengalami yang namanya ekranisasi. Nah, perubahan-perubahan tersebut ya terjadinya empat hal ini dikarenakan apa? Terkait dengan kebutuhan ya, kebutuhan yang ada di film itu atau di bagian komersilnya juga seperti itu. Nah, pada bagian terakhir ya, kita membahas ya sebagai perbandingan sejarah periode modern kontemporer neo-modern Jepang dan Indonesia itu terdapat empat hal. Yang pertama adalah perbedaan ideologi ya, ideologi Jepang dan ideologi Indonesia itu tidak bisa kita samakan. Itu adalah dua hal yang berbeda. Pengaruh budaya juga akan sama
ya, pengaruh teknologi. Yang jelas di sini Jepang itu secara teknologi dia lebih maju. Makanya untuk pengembangan manga, pengembangan anime dia lebih dulu dibandingkan Indonesia seperti itu. Dan yang terakhir adalah kapitalisme dan komersialisasi. Jadi empat hal ini yang saya rasa dengan tadi ya yang ada di perbandingan pada sebelumnya ini dapat Minasang lebih dalami lagi. Kalau bisa, Minasang diskusikan dengan teman-teman Minasang. Kalau kita nanti ada waktu untuk kelas diskusi, Minasang mudah-mudahan bisa menyampaikan pendapat atau ikut serta dalam apa ya namanya memberikan gagasan. Apakah ini ternyata bisa ditambahin lagi ya aspek-aspek yang bisa kita bandingkan. Eh, Kalau bisa semakin banyak tapi baik itu akan lebih baik. Nah, itu saja Minasang pada perkuliahan pada blog perbandingan sejarah kesusastraan Indonesia dan Jepang. Saya harap Minasang tetap semangat dalam mengikuti perkuliahan meskipun hanya dalam bentuk rekaman. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk Minasang dalam hal kuliah maupun di luar perkuliahan. Sampai di sini, apabila ada pertanyaan, Minasang bisa silahkan menghubungi saya secara pribadi untuk menanyakan materi secara khusus atau dapat kita diskusikan dalam kelas diskusi setiap Sabtu sore. Oke, Minasang, cukup sampai di sini untuk materi hari ini. Saya ucapkan Oskari Samadesta.